Halo teman-teman, balik lagi sama gue Luke. Di channel ini seperti biasa gue mencoba untuk membahas sesuatu yang berhubungan dengan Perth, working holiday visa, kerjaan FIFO, mining, dan pengalaman gue secara pribadi di Australia. Dan ngomongin tentang pengalaman pribadi, secara tidak langsung gue ternyata udah tinggal di sini lebih dari 3 tahun. Jadi waktu itu gue nyampe pertama kali itu Februari 2020, tanggal 12 Februari. Dan sekarang kan udah 2023, bulan Mei, tanggal sekarang tanggal 26. Jadinya emang udah lebih dari 3 tahun, gak kerasa. Dan gue cuma sebenarnya secara pribadi mau ini aja sih, mengungkapkan, share sedikit pengalaman gue, versi gue, tanggapan gue mengenai Australia, khususnya di Perth, khususnya lagi bagaimana kehidupan gue berinteraksi dengan orang Australia yang ada di mining, kemudian yang ada di city, kemudian secara mudahnya aja ya bagaimana kita berinteraksi dengan semua orang yang ada di Australia, another immigrant, another Indonesian people here yang ada di Australia. Ngomong-ngomong ini view sambil gue jalan di sebelah rumah gue. Ini sebelah kirinya ini kayak danau gitu, bagus banget. Oke, jadi pengalaman pribadi gue ya. Langsung aja sih, kalau gue ngelihatnya orang Australia ini secara tidak langsung hidupnya udah enak banget lah gitu. Kayak bukan secara tidak langsung ya, emang udah pada tau lah hidupnya enak banget. Kemudian ini ya, negara indah banget. Ini pemandangannya secara dong, mau kasih lihat dulu, bagus ya. Oke, jadi orang Australia itu bagi orang-orang yang belum benar-benar interaksi secara langsung bertahun-tahun, orang-orang Australia di sini hidupnya itu dari pendapatan, cara mereka menikmati hidup, kemudian cara mereka melihat kehidupan, menghadapi kesulitan kehidupan. Sorry to say ya, ini secara pribadi gue, tapi udah rahasia umum juga gitu. Mereka itu spoiled banget, spoiled itu manja. Jadi dari sisi negatif dulu, mencoba gue kasih tahu ke kalian bahwa ada efek negatif kalau kalian terlalu sangat membaur seperti orang Australia gitu loh. Karena sifat orang Australia itu yang kurang bagusnya itu adalah terlalu enak hidupnya. Jadi kita tuh sering gak nyambung, men. Bayangin aja loh, kita orang Indonesia loh, kalau orang Asia gitu loh, banyak banget kalau orang-orang Asia, imigran Asia tuh kayak udah, ya nggak usah orang Asia juga sih, kayak orang-orang Amerika Latin atau orang-orang dari Afrika, dari mana, Brazil, yang nggak gampang gitu untuk bisa kesini gitu loh. Kita tuh butuh perjuangan banget. Mantap ya ngobrol-ngobrol gini sambil anjir, ya sambil ngobrol di sini ya. Itu udah, jadi hidupnya udah terlalu enak, jadi manja. Somehow nanti kalau keterusan kayak gini, kita komplainnya itu makin banyak, men. Bayangin aja, komplain, kan gue kerja FIFO ya, lu bisa makan steak enak di padang gurun entah berantah, tapi bagi mereka udah jadi standar. Jadi mereka tuh sering komplain, steaknya nggak mateng lah, ininya nggak mateng lah, terus makanannya nggak enak lah. Kalau di Indonesia, men, gue waktu pertama kali FIFO nih kayak nggak mungkin gue komplain, men. Kayak, bro, padang gurun lu dikasih makan gratis, lu digaji full, uniform lu dikasih, tiket pulang pergi lu dikasih, semuanya lu gaji bersih, lu masih komplain. Dan itu yang gue pengen banget share, salah satu tekanan berat banget. Kalau kalian benar-benar sangat beradaptasi dengan kebudayaan Australia, itu sangat minus dan sangat berbahaya bagi kalian punya pandangan hidup ya. Bukan berarti ada hal-hal yang hal-hal yang bagus yang kita nggak bisa pelajarin dari orang Australia, bukan berarti begitu. Cuman itu udah jadi rahasia umum gitu loh, orang-orang Australia yang ya itu memang kadang dari sejarahnya mungkin banyak orang bilang faktor dari sejarah bahwa mereka itu dari Inggris, orang-orang kriminal di Inggris yang dibuang di sini, POMI istilahnya, prisoner of apa gitu, nanti gue cek lagi, yang mereka ya udah tinggal di sini. Mereka dengan sifat-sifat mereka beranak cucu dari generasi ke generasi, sehingga Inggrisnya pun
cara Inggrisnya ngomongnya kayak jadi kayak banyak hal-hal yang sangat berkaitan gitu loh. Jadi itu yang gue pelajarin setelah 3 tahun, dan masing-masing orang akan melihatnya berbeda ya. Bagaimana orang mungkin lihatnya itu bagus atau biasa aja, kayak ya elah, masing-masing orang punya hidup kali. Ya memang, cuman kan kita dari Indonesia, kita ngomongin dari perspektif kultur yang berbeda, culture shock nih. Ini berhubungan lagi culture shock. Jadi setelah 3 tahun kalian harus tahu culture shocknya itu nggak cuma kayak bahasa Inggris, kemudian apa lagi ya, kayak misalnya ngeliatin orang yang kultur bedanya, kayak misalnya berekspresinya tuh yang radikal ya, maksudnya kayak sekarang kan, zaman sekarang kan yang mau yang LGBTQ atau apa, di sini emang bener-bener ya hampir sama kayak Amerika gitu kan, dari di media-media gitu kan. Itu memang di sini demikian. Cuman itu kan kayak kalau dari Indonesia ekstrim banget ya, kita gampang banget kayak oh kita masih ada jelas punya rasionalitas agama dan segala macamnya, etikalnya. Cuman kalau dari sisi kita dalam menanggapi kayak komplain, kemudian gini aja kok kayak cemen banget sih, nah itu kan kadang-kadang kan gray zone gitu, 50-50. Dan kalau orang Australian yang kelamaan tinggal di sini, orang-orang Indonesia atau orang-orang non Australian yang lama tinggal di sini ya kebawa. Kemudian dari makanan ya, mungkin makanan gampang lah ya, flat. Kita jauh lebih enak, mau orang India, mau orang apa yang makanannya jauh lebih enak lah pokoknya. Kalau itu nggak perlu dibahas terlalu banyak. Cuman itu yang dari setelah 3 tahun lama gue berinteraksi dengan orang-orang di sini, kurang direkomendasi menurut gue ya. Jadi kalian tuh harus balance juga bagaimana dalam berinteraksi, dalam memperdalam ilmu adaptasinya. Jangan sampai ya lagi-lagi balik lagi ke masing-masing ya. Gue di sini nggak kayak ngejudge, gue nggak kayak bilang jangan kayak gitu banget atau kayak mengharuskan kehidupan orang tuh terserah itu hidup kalian masing-masing. Cuman dari negara yang kayak Indonesia ke negara yang Australia yang gajinya sekarang one of the best in the world, sistemnya juga mantep banget, opportunity-nya gede banget, semuanya tuh bisa di sini. Kalau lu mau jadi orang kaya tuh di sini istilahnya kayak perjuangannya bener-bener kelihatan gitu loh. Dalam 5 tahun, dalam 10 tahun itu kayak bukan impian bullshit gitu loh. Di sini nyata gitu loh. Cuman nggak semuanya tentang itu kan, gitu loh. Kita dari negara yang seperti Indonesia, Asia, dan itu menurut gue cukup penting untuk di-share. Karena gue yakin banyak banget channel lain yang ngebahas tentang di Australia, petik ini, kebun ini, jadi itu, man. Kalau kayak gitu, kalau gue lihat sih apa ya? It's easy, man. Kayak untuk belajar sesuatu yang mudah, yang gampang, yang positif, apalagi yang material related. Manusia itu secara tidak langsung jauh lebih gampang pick up things gitu. Tapi kalau udah mulai hal-hal yang gray zone, 50-50, yang ada integritasnya, ada nilai-nilai value yang lebih dari sekedar lu tajir, lu dianggap jadi orang gitu, kayak apa, itu lebih susah ya. Kadang-kadang orang lebih nggak mau open gitu lah. Kadang-kadang orang nggak mau kasih tauin kalau ini dark side dari suatu negara, dark side dari suatu tempat, atau dark side dari sebuah kultur gitu loh. Dan ya bagi mereka yang lagi-lagi ya, ini semua balik lagi ke kalian masing-masing. Man, ini kalau nggak siap ya banyak yang ya gimana ya, ya mereka jadi merasa bukan bersalah atau enggak, jadi kayak mereka nyaman aja gitu. Jadi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Itu juga salah satu kehidupan di sini yang apa sih yang benar, apa sih yang salah, siapa sih yang benar, siapa yang salah. Di kehidupan kayak gitu yang akan tiap hari somehow ya. Cuman bukan berarti apa yang gua alamin ini pasti sama dengan orang lain, belum tentu. Loh, banyak teman-teman yang gua temuin juga yang misalnya mereka tinggal sama Australian family, they had a really good experience, yang bener-bener family-nya kuat banget, values-nya gimana, kemudian bahkan di support, bahkan kadang-kadang kayak dibantuin apa, uang saku, benar-benar dijamin. Ya cuman itu bukan mayoritas ya, gitu loh. Kemudian setelah 3 tahun juga dari ini ya, bagaimana decision making lu bener-bener mempengaruhi lu banget. Jadi kayak di sini ya udah tau lah, mandiri, kayak hampir sama kayak negara-negara Eropa lainnya atau negara-negara Amerika lainnya.
Lu kalau sakit ya lu atur sendiri, lu kalau mau makan ya makan sendiri, harus atur sendiri. Kalau lu nggak masak ya lu beli, kalau lu nggak beli ya lu nggak makan, atau misal lu nggak masak lu nggak makan gitu loh. Kalau nggak ada duit ya lu nggak makan gitu loh. Terus kayak banyak banget lah kayak hal-hal yang sangat-sangat independently gitu loh. Dan itu udah pasti normal ya kalau kita ngomongin negara-negara maju seperti ini. Kemudian setelah 3 tahun lagi, gue kadang-kadang melihat bahwa orang Australia ini sebenarnya nggak maju-maju banget gitu loh. Banyak juga cara berpikir mereka masih kolot, masih nggak efisien, aneh. Administrasi pekerjaan mereka, prosesnya lama, kemudian banyak banget yang kayak kadang-kadang nggak masuk akal, cuman di otak mereka masuk akal gitu. Dan lagi-lagi itu jadi bahan lelucon aja bagi kita orang-orang yang non-Australian gitu loh, bercandaan-bercandaannya gitu kan ya, this is Australian way gitu. Jadi kayak kita terus bawa santai, dan itu jadi poin plus ya. Kalau misalnya apa sih kalau gitu, kalau dari tadi gue bahas yang jelek itu Australia, poin plusnya ya kadang-kadang ya dari sisi mereka tuh selalu bawa kehidupan tuh, menanggapi kehidupan apa ya, santai. Bukan santai, kata-kata santai kalau misalnya dibilang santai masuk ya boleh lah, cuma kayak mereka tuh short term gitu. Kadang-kadang mereka saking short termnya tuh mereka end up dengan banyak utang, kemudian pengeluaran-pengeluaran yang nggak jelas, karena mereka tuh berpikir short term banget gitu loh. Cuman sisi positif dari short term ya, jadi mereka kan hidupnya tuh nggak terlalu overthinking ya gitu loh. Cuman ada sisi juga lain yang banyak orang-orang bermental bermasalah gitu, yang kebalikannya gitu loh, yang berpikirnya overthinking dari hal yang lain gitu. Jadi lumayan kompleks. Society-nya jadi kompleks gitu. Society-nya juga kompleks di sini, yang membuat kita ya lagi-lagi ya, kalau terlalu well adapt gitu, benar-benar Australian banget kita jadi masuk banget Australian style ya, harus prepare juga. Nanti somehow cara berpikir kita kompleks, ya gitu-gitunya gitu loh. Tapi ya nanti kalian mengalami berbeda-beda, cuman somehow ya setidaknya ada yang sama lah, at least 50% dari apa yang gue ngomongin. Dan ini gue juga tinggal di Perth ya. Di Perth beda dengan Sydney dan Melbourne. Gue jamin banget, karena waktu gue di Sydney sama di Melbourne itu benar-benar lebih lagi ya, mungkin tingkat kompetisinya, kemudian how rapid the growing of the industry. Dan kalau sekarang kan lagi parah ya, properti harga, jadi orang mungkin makin stres, makin banyak orang yang individual, trust issue. Jadi setelah 3 tahun, lagi-lagi gue penekannya setelah gue 3 tahun pengalaman hidup di Australia, tinggal di Australia, bener-bener kalau kalian gak kuat dalam apa tujuan utama kalian kesini gitu loh, what purpose that make you come to Australia, selalu harus reminding yourself gitu loh. Dan lagi-lagi gue nggak terlepas dari ini ya, kayak I'm not immune to all these effects from the society. Jadi semoga kalian yang kesini gitu dapat chance, jangan menganggap Australia is the dream country, is the only dream country. Nggak juga sih, cuman kalau dari nggak memungkin lagi ya, pendapatannya sangat menggiurkan. Itulah kenapa gue tetap mau stay di sini, berjuang di sini, kenapa gue mau kesini dan mau menginspirasikan orang-orang yang belum kesini bahwa hidup di sini susah gitu loh. Simpel lagi loh, setelah 3 tahun hidup di Australia, hidup di sini susah, nggak seindah Instagram, nggak segampang Instagram, nggak segampang TikTok. Gue nggak pakai TikTok sih, cuman banyak banget teman-teman yang bilang, oh ini TikToker yang terkenal gini gitu. Man, amin. Ya, lu pada, gue yakin lu pada udah ngerti lah bagaimana media ini sangat bias ya. Jadi nggak objektif. Jadi do your own research, responsible with your own life. Dan kalau kalian udah centang ini semua sebelum kesini, gue yakin lu pada bisa maju, bisa sukses. Karena itu yang poin penting yang kenapa lu bisa nanti bisa datang ke Australia nggak kaget, nggak gimana, karena lu dalamnya tuh udah firm, udah tahu bahwa lu kesini ada hal yang lu mau perjuangkan dan hal yang lu nggak mau lepaskan. Dan itu membuat lu pada no matter what happen, you stay with your own roots, yaitu kita sebagai orang Indonesia. Ya singkat gitu aja. Karena gue jujur tadi pas ngecek, anjir sunsetnya jam 5:30 kan, jadi gue kira gue masih bisa jalan agak. Ini panjang nih. Ini sungai, bukan sungai, danau sebelah rumah gue. Tuh, mantap. Jadi ya, itu aja sih, sampai gitu aja untuk share. Nggak perfect sih. Gue pengen ngomong lebih lanjut lagi. Mungkin nanti next part 2, itu gimana kita ngobrol-ngobrol lagi. But yeah, that's the conclusion. Semoga itu bisa jadi harapan dan bukan menjadi
mengendorkan semangat, menjadi motivasi buat kalian. Oke, thank you udah nonton. Tonton video-video gue lainnya, apapun langsung aja di DM ataupun di komentar di kolom komentar kalau lu pada mau nanya. Oke, thank you everyone and stay safe. Bye bye.